ada siapa nih? Ada Junior sama Ray, ada Renaldi. Boleh minta on cam sebentar. Enggak sebentar sih, dari awal sampai akhir. Ada Renaldi, Junior, Ray, Samantha. Oke deh, sambil nunggu mereka on cam. Sekarang aku mau nanya dulu yang di sini apa kabarnya nih semuanya? Minggu kita udah nggak ketemu. Baik semua ya, baik semua ya. Ada apa kak dengan Kiki? Kiki mau kabar ya? Halo, Renaldi. Kak. Kapan menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya? Oke, kita membaca Mazmur. Untuk yang Zoom, sorry, kita membaca Mazmur dari Mazmur 133. Aku mau minta Ray mungkin atau Junior boleh bantu aku buat baca Mazmur. Junior atau Ray, apa bisa bantu? Siapa nih, Junior atau Ray? Aku aja. Oke. Jadi Mazmur 133 ya. Aku nanti baca ayat yang tercetak keluar. Nanti Ray ya, Ray baca ayat yang tercetak ke dalam ya.
Udah siap? Udah, Kak. Oke. Perikomnya biar aku yang baca. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum, dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun, Ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih, Rey. Oke, sekarang kita mau next, Kak. Sebelum kita mau mendengarkan firman, kita mau menyanyikan satu dua lagu lagi. Mampirlah dengan doaku. Masuk ke pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Kak Bintang ke kameranya. Oke, untuk yang kelas TK di sini Bintang jangan lupa ada yang minum ya di kelas TK-nya. Yang untuk kelas Dwi pindah ke perpus.
Oke, adik-adik. Wah, kakak deg-degan juga ya. Dan 2 tahun. Hampir 2 tahun kakak udah offline untuk bagi firmannya. Buat adik-adik juga yang di Zoom, selamat pagi. Pagi Kak. Kakak ada junior. Kok nggak ada videonya? Cuma nama-namanya aja ya. Mungkin boleh dibuka dulu di videonya, biar kita kan mau bagi firman. Oke, Renaldi, selamat hari Minggu. Tenang ya, ini santai aja ini buat adik-adik yang di sini ya. Kayaknya pada deg-degan gitu dari tadi kata Kak Celi juga pas datang ke sini udah sunyi banget, udah kayak museum, udah bukan kelas PT ini kayaknya ya. Kakak mau pengen dengar dulu suaranya. Coba dari Abel. Sehat nggak hari ini? Sehat. Oke. Oh, siapa namanya? Noel gimana? Sehat. Aldo? Sehat. Putri? Sehat. Tiga? Sehat. Oke. Sebelum kita masuk ke firman, kita mau satu dulu doa. Oke. Mari kita satu doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berkata dan Kerajaan Surga yang kudus, terima kasih ya Bapak atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami ada layan dan juga Bapak layan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah ibadah kita ini ya Bapak, terutama sekarang khususnya di kelas mereka ya Bapak. Ya Allah Bapak, Kau tuntun dan bimbing anak ini ya Bapak dalam memberitakan firman di kelas mereka ini, tidak hanya sebagai suara, tidak hanya sebagai kata-kata, tapi bisa juga bermakna dan bisa menjadi bekal untuk menjalani kegiatan sehari-hari ya Bapak. Dan juga ya Bapak, Kau sertai juga ada layan yang akan mendengarkan dan juga akan terlibat di tengah-tengah kelas mereka ini ya Bapak, Kau terus sertai mereka agar mereka bisa terus mendengarkan dan juga bisa mendengar dengan baik. Hanya dalam saja kami ucapkan amin. Amin. Siapa lagi nih yang belum buka video? Siapa? Samantha, Lodri, Felix. Oke, mukanya udah keluar kan ini kebetulan udah pada mandi kan ya? Ya kan? Biar baunya nggak kecium sampai sini gitu. Tapi kakak udah percaya udah pada mandi ya. Ini kok tegang-tegang banget. Kakak jadi ikut tegang soalnya kakak udah lama banget ya ngomong di depan mata adik-adik gitu dan kakak semuanya. Oke, kita akan baca firman dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Adik-adik juga yang di Zoom buka ya Markus 7 ayat 1 sampai 16. Oke, sudah pada ketemu? Oke, nanti kakak bakalan bacain ganjil. Nanti judul perikopnya kakak yang baca, nanti yang kena adik-adik yang baca ya. Oke, kita baca bersama. Kakak baca duluan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ulangi lagi, coba yang keras ya, jangan ulangi lagi. Adik-adik juga nanti kalau baca di rumah coba lebih hikmat ya. Coba adik-adik ulangi lagi. 1, 2, 3. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Oke, itu sebenarnya udah pada. Sorry. Minggu lalu kakak juga
bagikan firman di sini adik-adik suaranya kecil banget, nggak kedengeran kalah sama suara kakak. Nanti mungkin next time volumenya ini kita selalu baca satu-satu ya, ayatnya lagi yang kakak Oke. ini nggak kedengeran banget. Oke. Ya lemes. Kakak pengen nanya kan ini ada 5 di sini dan juga ada 4 di Zoom nih. Udah pada sarapan belum sih? Udah ya? Apalagi pada puasa? Enggak kan? Atau dia? Enggak kan? Enggak juga ya. Jadi kakak aja sendiri suaranya bisa kedengeran. Oke, nanti adik-adik harus lebih kedengeran juga. Soalnya berlima, 5 lawan 1 harusnya kakak yang kalah kan? Kakak bakalan menang lawan adik-adik enggak juga ya. Ada yang tahu nggak nih dari Markus 7 ayat 1 sampai 6 membahas tentang apa? Yang paling menarik menurut adik-adik apa? Dari ayat 1 sampai ayat 6. Boleh dibaca ulang ya. Kakak kasih waktu 1 detik. Ya nggak mungkin aku tanya. Oke. Nanti bakal kakak tanya. Buat adik-adik yang di Zoom juga boleh dibaca ulang. Nanti kalau misalnya ada yang tahu, Kak, yang menarik menurut aku dari Markus 7 ayat 1 sampai 6 itu, nanti boleh open mic aja ya. Ada yang mau? Abel? Apa? Oke, berarti kalau mau makan harus bersih, pokoknya intinya gitu ya. Noel, apa Noel? Yang paling menarik menurut Noel dari ayat 1 sampai 6. Apa? Apa coba tolong baca ini. Oke, berarti intinya tangan murid-murid Tuhan Yesus itu nggak membasuh tangan dulu, terus orang-orang Farisi bilang itu najis, benar? Oke, Aldo, apa dong? Apa coba menurut Aldo? Jadi kalau keluar dari masa mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu sendiri. Oke, berarti di situ ada aturan-aturan ya yang dibangun di tengah-tengah lingkungan yang ada di tengah-tengah orang Farisi. Oke, Putri, apapun. Hah? Apa ya? Oke, berarti di situ ada adat istiadat ya, ada kebiasaan yang terus terulang di antara orang Farisi. Abigail, apa Abigail? Ayat 6. Oke, apa coba ayat 6? Nah, itu dia. Jadi benar apa yang dikatain sama adik-adik. Mungkin dari adik-adik di Zoom juga udah boleh apa ya? Maksudnya dalam hati bilang ini kan yang paling menarik atau kan diketik ya, boleh. Dari adik-adik yang ada di sini, benar semuanya, lima-limanya benar. Itu semuanya adalah hal-hal menarik, terutama yang tadi saya soal penajisan, soal kebersihan, tentang kebiasaan, dan juga yang terakhir ditutup sama Abigail tentang Tuhan Yesus itu nggak percaya sebenarnya sama yang kayak gitu. Tentang kakak bacain lagi ya, jawabnya kepada mereka, dengarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripada aku. Tadi ada yang bilang, yang menarik dari ayat ini, Matius 15 ayat 17 sampai Matius 15 ayat 17 sampai 20. Ada yang Matius 15. Oke. Ada yang udah ketemu? Boleh tolong bacain bagian kakak? Boleh? Boleh?
Oke, berarti kita udah tahu ya. Sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tidak membasuh tangan itu sebenarnya tidak najis, tapi yang najisnya dibilangin pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Oke, di sini adalah dosa-dosa yang tadi kita udah tahu arti dari najis. Najis adalah sesuatu yang buruk yang keluar dari pikiran. Itu nggak cuma pikiran doang, tapi ada pikiran dan hati yang suka ada lakuin. Kan intinya adalah najis itu adalah hal buruk yang keluar dari diri adik-adik atau diri sendiri. Apa kenajisan yang sering kita lakuin atau adik-adik lakuin? Apa? Jahilin teman. Oke. Ada lagi? Abel? Di sekolah mungkin. Apa? Kadang-kadang suka bohong. Tidak apa? Jujur, bohong. Tapi iya, berbohong. Oke. Noel? Males. Benar banget. Noel sama aku sama kita anaknya males ya. Kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau nggak? Hal-hal buruk apa atau kebiasaan apa? Belakang kata emosi. Emosinya nggak bisa ditahan. Oke, coba Karmel. Males. Oke, kalikat coba apa? Negatif thinking, overthinking, negatif thinking. Oke, Kadinda, apa Kadinda? Ngomong kasar. Ngomong kasar, ya, sama itu ya. Kasali apa kasali? Berbohong, Kananda? Ngomong kasar, oke. Mungkin kalau kakak bahkan dari 2 tahun ini, ya kan? Kakak bilang tadi udah lama banget kakak nggak sharing atau kakak bagi berkat ataupun ngasih firman kebiasaan buruk kakak adalah kalau misalnya di rumah kakak bisa aja pakai kata pendek, ya kan bisa aja kayak gitu atau kan bisa aja kakak nggak mandi sih kayak gini atau banyak pikiran-pikiran terkait banyak pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran saat kita keluar rumah ataupun keluar dari kebiasaan kita. Itu kan yang kayak gitu kan sama persis kayak orang-orang Farisi. Karena sebenarnya yang tadi dikasih tahu kan, kenajisan itu adalah hal-hal buruk yang keluar dari dalam diri kita. Bukan soal membasuh tangan. Di situ orang-orang Farisi menjadikan itu alasan untuk menghakimi Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan itu menyerang Tuhan Yesus. Oke. Kalau misalnya kita tarik dari kejadian yang ada ngomongin ke kita, itu tuh tentang apa sih? Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah apa yang kita rasain. Kalau misalnya kakak boleh kasih tahu, dari kejadian yang ada di Markus 7 ayat 1 sampai 6, hal-hal yang ada di kejadian itu yang bisa masuk ke kita, di kehidupan kita sekarang, apalagi di bulan Maret ini, di tengah-tengah Indonesia ini, di Bandung ini adalah saling menghormati, ya kan? Kenapa sih kak saling menghormati? Kakak juga ngerasain kalau misalnya sekarang misalnya adik-adik atau kakak atau adik-adik yang di Zoom, kan sekarang kita gara-gara pandemi itu jadi sifatnya individual, benar? Atau sifatnya tuh yang penting akunya seneng dulu, gitu. Soalnya kan sekarang banyak kayak prokes, jaga jarak. Berarti kita menghindari orang lain untuk menjaga diri kita sendiri, oke? Jadinya kayak kita tuh rasanya kurang menghormati, kurang menghargai orang lain, ya kan? Kayak misalnya, taruhlah kejadiannya kita belum offline kayak gini, ya kan? Atau adik-adik semua yang di Zoom lagi ngerasain ini yang lagi dirasain. Kebiasaan-kebiasaan adik-adik waktu ikut ibadah teruna, oke? Yang enggak kakak-kakak tahu. Sebenarnya kakak-kakak tahu, cuman kakak-kakak pengen tahu dari adik-adik apa kebiasaan-kebiasaan yang adik-adik lakuin selama ibadah teruna di rumah, apa aja? Apa aja? Oh, tadi kan kakak di awal udah kasih tahu, bisa aja kakak bagi firman tuh pakai celana pendek, ya kan? Bisa aja kakak bagi firman tuh bisa setelannya etik tapi nggak mandi, ya kan? Kalau adik-adik apa? Kebiasaan kayak gitu.
Ini jujurnya tadi kan kebiasaan buruknya apa Kak? Aku nggak jujur, aku sering bohong. Nah ini diuji nih, kejujuran adik-adik. Kalau yang di Zoom boleh ya, nanti kakak bakalan tanya juga nih. Tapi kakak pengen tanya dulu yang ada di sini. Apa coba? Putri mau ngasih tahu? Apa? Apa? Sering? Oke. Oke. Satu. Oke. Yang lain? Noel? Pakai cara pendek. Aldo? Misalkan nanti kamera terus Matiin kamera sambil main game. Abel? Kamu jam 9:15 gitu misalnya. Abigail? Suka pergi-pergi. Oke, kakak juga sering ngelakuin kayak gitu ya. Kalau misalnya adik-adik di Zoom, mungkin dari junior dan Ray, apa kebiasaan yang sering dilakuin sebelum PT, tapi kebiasaannya yang buruk ya? Apa boleh? Opening. Kenapa? Misalnya GP ya kan, misalnya kayak tadi kita lagi butuh apa kita jalan oke kan? Misalnya kita di rumah nggak sesuai dengan apa yang selalu kita lakukan kalau mau ibadah, itu adalah contoh kayak kita seharusnya yang kayak gitu tuh kita bisa lakuin kan? Bisa sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu tuh intinya adalah kita tuh saling menghargai. Oke, kakak menghargai adik-adik menghargai kakak. Dan kalau kayak gitu, kalau bisa dilakukan dengan hal-hal juga kayak gitu, adik-adik dan juga kakak semua di sini bisa saling menghormati di tengah-tengah lingkungan. Ya, kalau misalnya mungkin taruhlah lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan apapun, komunitas, ekskul, semuanya yang di bulan Maret ini bulan depan, saudara-saudara kita itu bakal masuk ke dalam bulan puasa. Oke, berarti kita tuh harus bisa menghargai dan menghormati saudara-saudara kita, entah itu yang lebih tua, entah itu yang lebih muda, entah itu saudara-saudara kalian mungkin ada yang berbeda dengan kalian, ataupun bisa aja tetangga kita. Itu adalah salah satu contoh bisa saling menghormati, seperti harusnya yang tidak dilakukan oleh orang Farisi kepada murid-murid Yesus. Itu harusnya bisa saling menghormati, terutama menghormati orang-orang yang ada di rumah kalian, terutama orang tua kalian, ya kan? Kalau misalnya di rumah disuruh apa, atau lagi disuruh belajar, nggak ngelawan, disuruh PT, disuruh mandi, cepat mandi, saya kayak gitu ya. Terus kenapa sih kita tuh harus saling menghormati? Kenapa sih kita tuh harus saling menghargai? Harus saling membiasakan kebiasaan orang-orang yang beda. Maka percaya Aldo sama Putri punya kebiasaan yang beda di rumah. Benar nggak? Misalnya Aldo mau mandi sikat gigi dulu, atau nggak Putri mau mandi ramas dulu sikat giginya terakhir. Itu adalah kebiasaan yang beda, ya kan? Dan ngerasa nggak sih kalau misalnya adik-adik dari kecil di gereja itu punya kebiasaan yang beda juga, berbeda-beda dalam cara ibadah. Saya tahu nggak setiap gereja, setiap keluarga punya kebiasaan yang beda-beda. Kalau kita hari itu ada yang ibadah, langsung kita makan-makan, ada yang langsung pulang. Dan juga adik-adik pernah tanya-tanya nggak sih kayak, kenapa sih Kak harus berbagi kayak PA dulu, PT dulu, terus atau udah PTP, apa lah semuanya di gereja-gereja sih? Gitu. Ada yang masih tahu nggak? Kenapa dibagi-bagi PA dulu, terus lanjut PT, lanjut pemuda, lanjut juga yang lain-lain, mungkin pemuda
berumah tangga PKB, ya kan PKP, udah dua PKLU. Kenapa? Ada yang nggak tahu? Ada pernah berpikir nggak atau bikin tanya kayak apa sih? Tapi semua nggak satu aja gitu. Ada yang mau kasih tahu? Belum lagi dia, kenapa lagi? Harus dari PA dulu, PT, IP, gitu. Benar, pola pikirnya beda. Benar kata Miguel, pola pikirnya beda. Jadi kenapa? Kita tuh ada urutannya. Kenapa ada perbedaan dari kecil sampai nanti ada perbedaan dari PA, PT, SA, GP, dan juga yang lain. Karena ini tidak jadi tujuan. Karena tujuannya biar fokus ke dalam sesuatu yang benar dan fokus dalam pertumbuhan iman, jasmani dan rohani. Itu hal-hal yang penting. Kayak sekarang, misalnya kayak ada juga. Kalau misalnya sekarang itu di badan PT, itu tuh fokus di adik-adik, ya kan? Ya semuanya kayak nanti di kafe, oh di gereja, kakak dulu merasa, oh ini mau adik-adik, dulu adik-adik kalau bisa digini-gini, mana sih? Ya kan? Ada saatnya nanti kakak keluar udah beli bapau aja lah, gitu kan? Atau nggak beli bapau aja, nggak usah dengerin firman, apalagi nggak siapa, ya kan? Kakak dulu pernah di umur adik-adik satu siapa, tidur, gitu kan? Ya kan gitu-gitu kakak belum tahu esensinya kenapa sih semuanya disatuin bisa aja kalau misalnya nggak ada PT, nggak ada PK, bisa aja gereja bersatu ya udah kita kan dengerin doang. Apa ada interaksi sama yang lainnya itu tuh memenuhi kebutuhan jasmani dan juga saat kita dengerin firman saat ikut ibadah itu tuh memenuhi kebutuhan rohani juga. Jadi kenapa dari gereja kita tidak akan bertumbuh karena biar fokus dan biar pertumbuhan rohani dan jasmani dan gimana lebih kuat lagi. Gitu. Dan juga kan kalau kayak gitu kita udah tahu ya saling menghormati, terus ya soal dari kenajisan tadi, ya kan? Dimana kita tahu hal-hal kenajisan itu adalah sesuatu yang buruk keluar dari dalam diri kita, sesuatu yang buruk dan kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah membahas. Itu tuh gunanya apa semua sih Kak? Apa gunanya semua apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah ada yang kita tahu, gunanya apa sih Kak? Gunanya adalah kalau tadi kita bahas tentang yang terakhir soal perbedaan, ya, gunanya adalah biar kita saling menghormati pertama. Yang kedua adalah di tengah-tengah perbedaan, ya kan? Misalnya Aldo, Manuel, itu adalah sama-sama laki-laki, sama-sama kelas TK, sama-sama anak buah Yesus. Tapi kan beda kegiatannya sekolah, beda kan? Kelasnya sama apa beda? Kelas berapa? Enggak, kelas berapa? Kelas 9. Putri kelas berapa? Kelas 7, Abigail? Juga pas 9 kan di sini walaupun sama-sama kan semua itu berbeda ya kan di saat kita menghargai menghormati perbedaan tiap pribadinya itu kita nggak akan bilang beda tapi kita akan bilang unik makanya nanti kita tahu orang berbeda jadi kalau kita kasih tahu sesuatu kita ngobrol atau kita interaksi apapun kita bikin cara yang berbeda itu dalam hal menghargai dan menghormati orang. Di saat kita tahu cara yang menghargai dan menghormati orang, tak itu yang teman adik, adik-adik orang tua, adik ibu guru atau segala macam, itu tumbuh rasanya saling menghormati. Dan di saat seperti itu, ada rasanya persatuan dan kesatuan di tengah-tengah itu adik-adik. Dan akhirnya rasa percaya. Kalau misalnya Aldo ngobrol sama kakak, saya kakak Bintang udah kasih tahu kayak gini, mungkin Aldo adalah percaya sama kakak. Dan juga sebaliknya kakak ada sama Aldo, sama Putri, sama Miguel, sama Noel, sama Abel, sama adik-adik semua yang ada di sini. Dengan rasa kayak gitu, saat kita saling menghormati adalah yang saling percaya dan kuat dan kesatuan semuanya bersatu saat semuanya itu ada tentunya berbeda. Oke, udah terlalu panjang ya ngomong. Oke, ada yang boleh tanya ya? Tadi kakak pengen tahu kan tadi kita udah bahas panjang banget akan kita rasa panjang dari najis ya kan masuk ke kebiasaan masuk ke perbedaan masuk ke terakhir buat tutup
buat nutup hari ini kelas EK-nya. Tujuan perbedaan itu apa? Abel, menurut Abel apa tujuan perbedaan? Gak orang tahu. Menurut Noel, untuk melengkapi benar. Kalau misalnya Aldo, cepat-cepat mereka. Oke, Putri. Adanya interaksi sosial. Ya. Apa? Ya kepikiran. Oke, makasih ya jawabannya ya. Oke, sambil nutup, kakak bakalan nyimpulin lagi kegiatan saya kelas EK sekarang tuh tujuannya apa? Kita belajar soal penajisan tadi, kebiasaan, perbedaan, dan juga yang terakhir tadi ada perbedaan yang ada di dalam gereja, ya kan? Tadi bener banget. Kalau misalnya kalian kata apa? Saling melengkapi. Dari setiap perbedaan, dari setiap kebiasaan, kita tuh semua bisa saling melengkapi, ya kan? Dan juga tadi kata Aldo, bisa apa ya? Kita tahu caranya nge-treat orang, caranya ngobrol sama orang, caranya kenalan sama orang. Setelah kita kenalan sama orang tuh kita bisa tahu kalau misalnya kita orangnya kayak aku Putri, kalau misalnya dibercandain kayak gini suka gimana gitu. Jadinya kan ada toleransi, adanya saling menghormati dan itu bisa menjaga, ya kan? Menjaga interaksi antara aku sama Putri dan di situ adanya interaksi sosial di dalamnya. Jadi tujuannya adalah hari ini kita belajar tentang pertumbuhan iman yang pertama dari namanya perbedaan, dan yang kedua kita belajar tentang kebiasaan dari zaman dulu Tuhan Yesus dan murid-muridnya di tengah-tengah orang Farisi sampai sekarang adik-adik di tengah lingkungannya adik-adik dan kakak-kakak di tengah lingkungan kakak-kakak di tengah lingkungan gereja ini. Dan yang terakhir adalah iman kepada Tuhan itu tuh nomor satu. Jadi di antara kebiasaan yang sering kita lakuin adat istiadat di tengah-tengah adik-adik, entah adik-adik orang Jawa, Sunda misalnya atau Ambon dan yang lain-lainnya, itu tuh adalah adat istiadat itu jangan menjadi nomor satu dari iman, dan iman tetap menjadi nomor satu di antara dibanding dengan namanya adat istiadat. Jadi iman kepada Tuhan itu menjadi nomor satu dulu, setelah itu baru boleh adik-adik melakukan kebiasaan-kebiasaan atau adat yang lain. Oke? Jadi itu tujuannya dari perbedaan hari ini. Ada yang mau ditanya sebelum akan tutup praktekannya sekarang? Oke? Ada di Zoom, ada yang mau ditanyain? Nggak ada mungkin. Oke, mari kita satu dalam doa, kita bakal tutup praktekannya sekarang. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Bapak atas kesempatanmu hari ini kami bisa sharing melalui topik yaitu perbedaan dan kebiasaan dan mengambil contoh orang-orang Farisi kepada murid-muridmu dan kepada Bapak. Dalam Bapa di sorga, terima kasih. Semoga daripada ini kami bisa lebih tahu namanya perbedaan, kami bisa lebih menghargai yang namanya perbedaan dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan kami dan juga orang-orang sekitar kami, dan juga kami bisa lebih menghargai orang-orang sekitar kami, entah itu yang sebaya dengan kami ataupun yang lebih tua dengan kami. Dan juga ya Bapak sertai daripada ini apa yang kita udah belajar tentang perbedaan ini bisa menjadi bekal dalam pertumbuhan iman kami ya Bapak, dan bisa membuat pertumbuhan iman kami bisa menjadi lebih kuat dan terus percaya dan bersandar kepada kami ya Bapak. Di alam Bapa di sorga, firman ini kami serahkan kepadamu. Buat firman ini tidak hanya kami dengar hari ini dan besok kami lupakan, tapi bisa kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari, segala apa yang kami lakukan dan di tengah-tengah lingkungan kami berada. Ya Allah Bapa, kami serahkan doa yang juru sempurna ini kepada tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan amin. Amin. Makasih adik-adik.
Oke, ini udah semua masuk ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, aku pengen dengar kamu sharing, terutama dari kelas Dwi mungkin ya kan. Tadi aku di sini bareng kelas Eka nih. Yang mungkin yang di sana tadi di kelas Dwi tadi ada siapa aja? Jose. Ada Kimi. Siapa lagi? Sama siapa sih ini? Oh iya, siapa ya? Siapa ya? Coba dong ya yang mau ini mungkin volunteer. Ada yang mau berbagi tentang apa yang sudah didapatkan tadi? Jose, udah siap kayaknya? Boleh depan. Sini. Jadi apa tadi yang Jose dapatkan kelas Dwi? Sekali yang aku dapatkan itu hargai pelajaran juga. Oke. Jadi sudah bisa menghargai dan mengenasi belum? Jalani hanya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Jose. Aku mau nambahin juga sedikit, gak apa-apa ya Kak? Untuk tadi kan aku di kelas Eka juga nih. Terkadang kalau menurut aku nih, kalau misalnya soal menghormati itu butuh kepekaan kitanya juga gitu. Tapi ada beberapa orang yang kepekaannya tuh kurang. Nah, jadi aku tuh pernah ada kejadian, kayaknya aku udah pernah juga cerita di PP. Waktu itu tuh di SMK, jadi aku tuh olahraga tuh biasanya kalau berenang itu hari Sabtu. Tapi si guru ini tuh mintanya di hari Minggu karena dia hari Sabtunya nggak bisa. Nah, teman-teman aku yang Kristen tuh kayak gak berani ngomong gitu loh. Kalau misalnya kita hari Minggu harus ibadah gitu kan. Akhirnya aku yang bilang, Bu maaf, saya nggak bisa karena hari Minggu saya ada ibadah. Tapi guru ini tuh malah marah sama aku. Kayak minggu depan kan masih bisa ibadah lagi. Dia bilang kayak gitu kan. Tapi di situ aku jawab, ya kan saya nggak tahu apa minggu depan saya masih hidup atau enggak gitu kan. Akhirnya kelas bener-bener kayak wah gitu kan, kayak keren. Akhirnya aku kira aku bakal bermasalah nih ya sama guru ini gitu kan. tapi ternyata setelah dia nggak ada ngasih tugas, nggak ada apa-apa kan. Biasanya misalnya kalau misalnya kita nggak ikut renang kan biasanya suka dikasih tugas kan gantinya. Jadinya aku di hari Minggu itu aku nggak renang, dia juga nggak ada ngasih tugas, terus kita kayak nggak pernah berinteraksi lagi. Tapi akhirnya setelah semesteran, aku kan ngira aku boleh dibilang kalau di sekolah tuh olahraga tuh lumayan lah ya, nilainya tuh nggak pernah lah di bawah 90 tuh wes. Olahraga doang. Jadi pas aku lihat di raport nilai aku tuh ternyata 94. Nah, aku tuh gak nyangka dong, sih kayak aku udah bermasalah misal guru ini kayak udah nentang, tapi guru ini ngasih 94. Terus akhirnya aku tanya kan, nilai saya beneran segini kan, saya nggak ikut renang waktu itu, nggak kumpulin tugas juga. Tapi dia bilang karena dia ngaku dia salah dan dia juga minta maaf akhirnya di situ karena dia ngerasa kalau misalnya itu tuh ya agama tuh emang seharusnya diutamakan kan. Akhirnya dia juga minta maaf. Jadi kalau menurut aku gitu, ada beberapa orang yang emang nggak peka, jadi harus kita yang mengingatkan juga. Jadi jangan takut, apalagi kalau misalnya soal gereja gitu, kayak kalau dari sekolah kan sering kegiatan-kegiatan di hari Minggu kan, bilang aja gitu. Kalau kita ya memang nggak bisa gitu, karena ya ibadah yang utama. Oke. Sekarang kita mau lanjut, kita mau merespon firman Tuhan dan menyanyikan lagu apa tadi ya? Oh iya, aku mulai dari diri sendiri. Oke, mulai Kak. Untuk melakukan yang terbaik, hidup jujur dengan nikmat,
mau memberikan persembahan. Boleh disiapkan dulu semuanya. Oh iya, sorry. Doa syafaat dulu ya. Doa syafaatnya oleh Pak Bintang. Oke. Ada yang sebelumnya, ada yang mau didoakan mungkin dari adik-adik semua. Untuk adik-adik yang di Zoom juga mungkin ada yang mau didoakan. Ujian sekolah ada yang Oke, ujian, oh iya. Ujian sekolah, terus Junior, Ray, Renaldi. Terus siapa aja nih? Samantha, mungkin Laudri, apa ada yang mau didoakan? Jaden juga. Ada lagi? Nggak ada ya? Boleh silakan. Adik-adik ada yang mau nemenin kakak nggak? Grogi nih kakaknya. Oh. Banget kakaknya mau ditemenin. Mau temenin ayam. Ada yang mau nemenin kakak? Kelas Dwi 1, tadi kan kakak udah bareng-bareng sama kelas EK semuanya. Kelas Dwi 1, kelas EK 1. Ini. lihat balik kalau geser. Geser gimana? Geser biar oh iya, kita sama-sama ya. Emang nggak kelihatan? Ada yang mau nggak? Sebelum kakak tunjuk dengan sukarela dong. Apa butuh ditemani seseorang? Ada yang mau? Kelas Dwi dulu deh. Kakak nggak akan tunjuk kelas EK. Kelas Dwi mau? Kiki nih kayaknya. Kiki kayaknya dari tadi udah keras itu kakak kayak tadi kata-kata Lita pasti peka ya. Jadi langsung Kiki aja lah. Ayo Kiki bantuin kakak. Ayo Kiki. Kiki sambil kesini tunjuk 1 kelas EK buat temenin Kiki. Aldo ya udah itu. Nanti dari Aldo dulu, Aldo ke Kiki, baru lahir kayak dua-dua aja. Nanti Aldo bangsa dan negara sama pandemi COVID, terus Kiki tim medis, gereja, dan terakhir kakak sama kakak bakalan doain Lana dan juga keluarga ya kak ya. Lana dan keluarga. dan keluarga. Menurut sih Lana dan keluarga. Oke. Ada lagi adik-adik yang mau doain? Ujian. Berarti nanti sama kakaknya. Jadi ada dulu kakak Kiki kakak nanti ditutup sama ya dok. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami memudahkan bangsa dan negara kami, Tuhan, supaya bangsa dan negara kami bisa berkembang dan lebih maju lagi, Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk COVID-19, Tuhan, supaya COVID-19 cepat berakhir di dunia ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berdoa untuk para tim medis, relawan, dan proses vaksinasi yang terus berlangsung di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia. Biarlah mereka yang berkontribusi dalam proses vaksinasi ini, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmah kepada mereka semua dan keluarganya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terkhususnya GPIB Beto Bandung ini, Tuhan, berkati agar gereja ini mampu menjadi wakil Tuhan yang ada di dunia ini, agar bisa mengembalakan umat-umatnya, dan juga berkati juga PT untuk kakak layan dan kita dan mereka semua hikmah daripada terima kasih Tuhan Bapak di surga, Bapak ini melakukan doa dari Aldo dan juga Kiki ya Bapak. Ya Bapak di surga, kami akan berdoakan lagi PT ini ya Bapak. Kau terus sertai PT ini ya Bapak. Terima kasih untuk ibadah offline sekarang yang bisa kami
rasakan ya Bapak, dan juga untuk adik-adik lain yang ada di situ ya Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya minggu ini. Semoga daripada itu buat kami ya Bapak, PLKPP bisa terus bertumbuh dalam tangan penyertaanmu ya Bapak di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti ini ya Bapak. Dan kau lebih kuatkan lagi ya Bapak hubungan adik layan dan juga kakak layan dan juga kakak layan bersama adik-adik ya Bapak, dan juga kalau lebih kuatkan lagi rasa kami akan terus bersandar pada tanganmu ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami serahkan juga adik layan dan juga kakak layan di Bapak ini ya Bapak, sama adik-adik layan yang sebentar lagi atau akan melaksanakan ujian ya Bapak di sekolahnya ya Bapak. Pesertai mereka ya Bapak, kau terus buat mereka dan sentuh mereka agar terus belajar ya Bapak dan selalu jujur dalam mengerjakan ujian ya Bapak dan bisa mengerjakannya sesuai dengan apa yang mereka siapkan ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kau terus sertai kakak-kakak lain ya Bapak dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang sedang mereka usahakan ya Bapak. Kau terus sertai mereka ya Bapak, dan bila mereka sedang terpuruk, kau akan kembali ada lain kakak lain. Ya Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk Lana dan juga keluarganya ya Bapak. Kau terus sertai Lana, kuatkan Lana dan juga keluarga ya Bapak. Ya Allah Bapak, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini kepada tanganmu yang telah mengajar kami berdoa. Semoga diberikan amanah dan dilaksanakan nanti seperti di sorga. Berikan kepada Ya, terima kasih untuk Kak Bintang, Kiki, dan juga Aldo. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan nih. Boleh disiapkan dulu semuanya. Kalau sudah, kita sambil memberikan persembahan, kita akan sambil menyanyikan lagu Bersyukurlah ya.
Oke, sekarang tolong kita semuanya untuk bangkit berdiri. Pertanyaan itu ada tepuk tangan ya. Sekali lagi dari awal. Ya Bapak, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami, Tuhan berkati setiap tangan yang sudah memberi, dan kami berkati juga supaya persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan kami saja. Dan kami juga kami sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh kami dan juga kami. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan menjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam doa kami hanya dalam nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Oke, boleh duduk lagi semuanya. Sekarang kita masuk ke waktu sunat. Oke, adik-adik semua yang ada di sini dan ada di Zoom. Untuk puasa sunat kita hari ini, minggu depan kita ibadahnya via mana? Kita via online ya. Kita nggak ketemu di sini, jadi adik-adik terus berdoa ya supaya kita bisa ibadah offline terus, amin ya. Lalu minggu depan kita ibadah via Zoom, jadi jangan lupa hadir, harus hadir ya. Kemudian untuk adik-adik kita masih ada baca Alkitab satu pasal setiap harinya, jangan lupa. Ya, yang belum ikut, jangan langsung nunduk semua. Ikut ya. Ditunggu loh buat baca kitab barengnya. Kemudian hari ini ada yang mau dikenalkan. Kita punya kakak baru. Kita punya keluarga baru. Boleh kesini dong Kak, jadi yang di Zoom bisa kelihatan bapaknya. Nanti boleh buka masker bentar ya, biar kelihatan wajahnya seperti apa. Oke, boleh. Nama kakak siapa? Halo semua. Perkenalkan namaku, panggil aja aku Rika. Arifka. Nama panjang aku Basaria Frederika Utama. Dipanggilnya Kak siapa? Rika ya. Oke, Kak Rika masih kuliah? Ya. Ya. Terima kasih Kak Rika. Oke. Oh iya,
Terima kasih Kak Rika. Baik, itu tadi kami pelayanan Teruna menyambut Hari K ya untuk bersama-sama dengan kita di Petugas Teruna ini sama-sama melayani Tuhan dalam PT ya. Silakan. Terima kasih Kamel. Selamat datang juga Kak. Selamat melayani. Oke, sekarang kita sebelum menutup ibadah, kita akan nyanyikan lagu terakhir. Judulnya Tuhan mengutus kita. Adik-adik kita mau akhiri ibadah kita. Nah, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih bahwa pagi ini kami sudah menyelesaikan ibadah terima ini ya Bapa. Biarkanlah kami setelah keluar dari tempat ini ya Bapa, kami tetap terus memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, berkati juga adik-adik yang ada di sini yang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Tuhan berkati ya Bapa. Juga untuk adik-adik kami yang berada secara virtual ya Bapa, juga Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala kesalahan kami ketika kami melakukan hal yang tidak baik pada saat kami beribadah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semua. Jangan dulu live ya, kita mau foto dulu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Enggak, ini nggak dijual. Emang nih, Cok. Oh, kan ini. Yang salamnya. Bisa di sini. Enggak, dapat. Ini jawabannya. Bisa nggak dari situ?